Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Yugistia. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan PG PAUD. Kali ini saya mau membahas landasan filosofi konsep dasar PAUD oleh Friedrich Wilhelm August Froebel tahun 1782 sampai 1852. Silahkan menyimak ya. Mari kita bahas landasan filosofi konsep dasar PAUD oleh Friedrich Wilhelm August Froebel tahun 1782 sampai 1852. Landasan yang pertama adalah anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Bentuk implementasinya, yang pertama, memberi contoh perilaku yang baik. Anak-anak sering belajar dengan cara meniru. Guru dapat menjadi role model dengan menunjukkan sikap yang baik, seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan anak. Melalui contoh ini, anak belajar nilai-nilai moral secara alami dan lebih memahami apa yang diharapkan dari mereka. Implementasi yang kedua, pendidikan karakter dan empati. Anak perlu diajarkan untuk memahami perasaan orang lain dan membangun rasa empati. Misalnya, saat terjadi konflik antar anak, guru dapat membimbing mereka untuk saling memahami perasaan dan menunjukkan cara menyelesaikan masalah secara baik. Ini membantu anak menyadari bahwa sifat-sifat buruk seperti kekerasan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Landasan yang kedua, masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase inilah terjadinya peluang yang cukup besar untuk membentuk dan perkembangan pribadi seorang. Bentuk implementasinya, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Guru bisa menciptakan suasana kelas yang hangat dengan aturan yang jelas tetapi tidak membatasi kebebasan anak untuk mengekspresikan diri. Di lingkungan yang positif, anak-anak cenderung lebih mudah menerima pembelajaran dan membangun hubungan sosial yang sehat. Implementasi yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dan bermain. Guru dapat menyediakan aktivitas yang melibatkan kolaborasi seperti bermain peran atau permainan kelompok. Kegiatan ini membantu anak belajar berbagi, bergiliran, bekerja sama, dan menghormati pendapat teman-teman mereka, yang merupakan dasar keterampilan sosial yang akan mereka gunakan seumur hidup. Landasan yang ketiga adalah apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka sepertinya halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumannya sendiri. Pendidikan taman kanak-kanak yang harus mengikuti sifat dan karakteristik anak, bentuk implementasinya adalah yang pertama, pendidikan berbasis minat dan kebutuhan anak. Mengamati minat anak secara individual dan menyesuaikan kegiatan belajar dengan minat tersebut. Misalnya, jika anak tertarik pada binatang, kegiatan belajar bisa mencakup buku-buku tentang hewan, mainan binatang, atau kunjungan ke taman untuk mengamati binatang. Pendidikan berbasis minat membuat anak lebih antusias dan mudah menyerap informasi karena mereka merasa terhubung dengan materi. Yang kedua, bentuk implementasinya adalah memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi dan belajar. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dan belajar sesuai dengan potensi unik masing-masing, seperti halnya tanaman yang berkembang secara alami jika diberi ruang dan lingkungan yang mendukung. Landasan keempat, yaitu bermain dipandang sebagai metode yang tepat untuk
membelajarkan anak serta merupakan cara anak dalam meniru kehidupan orang dewasa di sekelilingnya secara wajar. Bentuk implementasinya adalah yang pertama, bermain peran. Bermain peran memungkinkan anak meniru peran yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, seperti dokter, petugas, pemadam kebakaran, guru, atau pedagang. Dengan menyediakan kostum dan alat sederhana seperti stetoskop mainan, kasa, atau kasa pembayaran, anak dapat memahami berbagai profesi dan melatih keterampilan sosial, komunikasi, serta empati saat berinteraksi dengan teman-teman dalam peran masing-masing. Implementasi yang kedua, bermain dengan mainan edukatif yang mewakili kehidupan sehari-hari. Mainan edukatif seperti set memasak, peralatan dokter, atau alat musik mini memungkinkan anak meniru aktivitas orang dewasa sambil belajar keterampilan praktis. Misalnya, saat bermain dengan set memasak, anak belajar tentang bahan makanan, keselamatan saat memasak, serta bekerja sama dengan teman. Mainan ini mengajarkan keterampilan praktis dalam konteks yang wajar dan menyenangkan. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.